Menghadap Yang Mulia, para Cai Ren telah dibawa. Terima kasih Yang Mulia. Para Cai Ren berdiri di kedua sisi. Menanam pohon pinus dapat mengundang angin, menanam pohon willow dapat mengundang cicada. Menanam bunga dapat mengundang kupu-kupu. Kupu-kupu beruntung ingin memilih dengan cara yang paling adil. Untuk memilih Cai Ren yang pertama kali akan dilayani oleh Yang Mulia. Yang terpilih tidak boleh sombong. Harus melayani Yang Mulia dengan sepenuh hati, mengerti. Patuh pada perintah permaisuri. Kupu-kupu yang bijak, ikatkan benang merah untukku. Yang terpilih dalam kupu-kupu beruntung Cai Ren Liang Sindong. Tunggu sebentar. Berdiri di barisan sebelah kanan yang paling akhir. Kamu maju ke depan. Ambil bunga di kepala Cai Ren Liang. Ambil juga bunga di kepala Cai Ren Yang. Permaisuri, ini bunga Cai Ren Yang. Ini bunga Cai Ren Liang. Berani sekali Liang Sindong, apa yang kamu oleskan di bunga itu? Hamba patut mati, itu madu. Yang Yuhuan, pandanganmu sering tertuju ke kepala Cai Ren Liang. Apakah kamu sudah tahu rencananya? Mohon ampun permaisuri, meskipun bungamu tidak diolesi madu. Tapi kamu sudah bersalah karena tidak melapor dan bersekongkol. Karena ini pertama kalinya hukumanmu akan ringan. Sekarang status Cai Ren kalian dicabut. Sama-sama diturunkan menjadi pelayan. Kalian akan tinggal di sini. Tidur di 2 tempat tidur ini. Hanya 3 rusak ini yang disebut tempat tidur. Kalian sekarang adalah pelayan istana. Masih mau tidur di ranjang naga? Ini beberapa baju pelayan. Ganti baju dan lepas perhiasan di kepala bersama baju Cai Ren. Pasti ada yang akan mengambilnya. Cepat ganti, banyak pekerjaan yang menunggu. Airnya panas sekali, kamu ingin membunuhku. Masih duduk di tanah, cepat keringkan. Kamu yang mandikan aku. Airnya dingin sekali, kamu ingin membekukan aku. Hamba sudah mencobanya tadi, kamu masih membantah. Zuang Gonggong. Hamba di sini. Kenapa kamu memilih 2 orang ini untuk melayani aku? Apakah tidak ada orang lain di istana? Permaisuri, maafkan hamba ini, karena kelalaian hamba. Hamba akan melatih mereka dengan baik. Tolong suruh mereka berdua pergi. Yang satu cemberut, yang satu lagi wajahnya garang. Sampai-sampai aku merasa mual melihatnya. Ya Nyonya. Ayo pergi. Suramirka ambilkan baskom air untuk Nyonya Kusai Keki. Bikin Nyonya marah sampai begini. Sampai aku juga kena marah. Kalau sudah jadi budak pasti akan kena marah. Kamu masih berani lancang ya? Pantas saja kamu gagal jadi Cai Ren. Bahkan Dayang pun tidak ada yang mau. Kamu sombong apa? Kalau jadi pria kurang di bawah, kalau jadi wanita kurang di atas. Tidak jantan, tidak betina, jadi hantu pun tidak ada tempat sembahyang. Kamu bilang apa?
Bagaimana jangan terlalu kejam? Urusanku bukan urusanmu. Zhuang Gonggong sial. Ikut aku ke paviliun Lingyan. Kamu mau bawa kami kemana? Tempat apa ini? Jangan banyak tanya, ikut saja. Kakak jangan menertawakan orang. Memang lucu sih. Wajahnya familiar ya? Cairan yang kok bisa kamu? Kasihan sekali dia sampai harus bersihkan lantai di sini. Maaf, jangan pergi. Lihat Jeyu, kami kok tidak memberi hormat? Jeyu? Hamba menghadap Jeyu para cairan. Kalian kenapa kamu tidak terima? Lantainya kotor sekali, bagaimana kamu bekerja? Cepat bersihkan. Ditunjuk langsung oleh kaisar pun bagaimana? Orang sepertimu bisa masuk istini jadi budak. Sudah merupakan keberuntungan besar. Ambio. Itu tergantung nasibmu. Benar-benar takdir yang tak terduga. Jaga kesehatan kaisar, hati-hati, jangan sampai kedinginan. Lishi, hamba di sini. Seperti hujan di pasar Luoyang ya? Perdebatan sengit memang mengesankan. Bagaimana kabar Yang Yuhuan sekarang? Sedang mengerjakan tugas dayang biasa. Sebenarnya tindakan permaisuri ini, apakah agak berlebihan? Menjadikan Yang Yuhuan sebagai dayang, apakah ini terlalu berat? Yang memengaruhi hasil pemilihan selir dengan cara tertentu hanya Liang Xindong. Yang cairan tahu tapi tidak melapor. Itu hanya situasi sulit antara cinta dan kewajiban. Ya, mari kita lihat. Apa yang kamu lakukan? Menghadap Yang Mulia. Kamu sangat berani. Pernah ada selir yang mencoba menggunakan sihir untuk mempengaruhi saya. Ternyata kamu sama seperti mereka. Yang Mulia salah paham tentang hamba. Apakah ada kesalahan? Saya melihatnya sendiri. Apa yang ada di tanganmu? Melapor kepada Yang Mulia ini adalah simbol keberuntungan ganda. Ini adalah tradisi dari kampung halaman hamba. Pada hari pernikahan, jika diletakkan di bawah bantal, pasangan bisa bersama sampai tua.
Oh begitu, saya salah menuduhmu. Asalkan Yang Mulia mengerti maksud hamba. Apa itu? Sieyaman meminta untuk bertemu sesuai perintah. Apa itu Xiaoman? Permaisuri Mei tidak enak badan, sakit perut yang parah. Mohon Yang Mulia mengunjungi pavilion Yi Mei. Permaisuri Mei tidak enak badan? Yuhuan, saya akan segera kembali. Li Shi. Yang Mulia, kamu kembali. Yang Mulia, tidak akan kembali, kamu tidak perlu menunggu. Malam ini, Ini tergantung pada nasibmu. Menurut pendapat saya, Chen Zaisi jujur dan adil. Jabatan Menteri Personil seharusnya dia mampu. Chen Zaisi muda dan berbakat. Seharusnya juga orang yang cocok. Apakah observatorium telah menentukan hari musim semi? Melapor kepada Yang Mulia, observatorium telah menghitung. 7 hari lagi, tanggal 8 bulan kedua. Ditetapkan sebagai hari upacara persembahan kepada langit. Negara kita berbasis pertanian, kehidupan rakyat yang paling penting. Setelah upacara persembahan harus menanam benih. Apakah cuaca akan baik dan panen melimpah? Harus sesuai dengan perubahan musim. Saya khawatir tidak akurat. Tahun ini tidak boleh ceroboh. Mohon Yang Mulia tenang. Saya telah memerintahkan observatorium untuk memeriksa kembali. Mereka tidak akan mengecewakan harapan Yang Mulia. Itu yang terbaik, lakukan tugasmu. Ya, saya pamit. Permaisuri menyuruh hamba menghidangkan secangkir bilwochun. Baginda, hamba tahu salah dalam urusan dealing. Hamba berani-berani berbicara sembarangan. Li Shi. Siapa namamu? Hamba bernama Donger, Baginda. Donger, dari mana asalmu? Dari Sichuan, Baginda. Sichuan, aku pernah ke sana. Hotpot pedas di sana. Benar-benar membuatku rindu. Aku dengar dari Sang Kasim, Baginda hari ini sidang di pavilion Yi Mei. Dia tidak bermalam di istana Singking. Berarti Baginda tidak mungkin menghampiri Yuhuan. Donger kenapa terlihat sangat senang? Apakah Yuhuan ada di kamar? Apakah sedang membereskan barang untuk pindah ke pavilion Caisi? Baginda sama sekali tidak menghampiriku. Kau memakai gelang giok tapi tetap saja sia-sia. Aku pikir dia sangat angkuh. Ternyata dia juga menggunakan cara untuk mendekati. Akhirnya dikembalikan oleh Baginda. Donger, cukup. Susah, masih ada yang lebih membuatmu khawatir. Aku dengar itu sengaja dibuat oleh selir Mei. Membuat si rubah kecil ini sendirian di kamar. Jangan bicara lagi. Kau tidak mau mendengar. Aku masih ingin menceritakan tentang Baginda. Kau bertemu Baginda, bagaimana dia? Dia bicara banyak denganku. Tapi tidak menyebut namamu. Hanya menanyakan namaku, asalku dari mana. Bercanda denganku terlihat sangat bahagia. Aku hanya tersenyum padanya. Dia langsung mengajakku bicara.
Membuktikan dia masih memikirkan aku. Bukan hanya kamu yang Yuhuan. Dengar aku mengalami nasib yang sama denganmu. Mengapa kau selalu menyerangku? Karena aku seperti ini adalah karena ulahmu. Jika sebaliknya aku yang dihampiri Baginda, apakah kau akan senang untukku? Aku akan. Kau pikir aku masih percaya padamu? Aku tidak akan menganggapmu sebagai saudari lagi. Nanti akan banyak pejabat dan selir yang akan menjelatku. Hari itu aku rasa akan segera tiba. Aku datang mencari selir Hui. Ibu Suri hari ini pergi ke kuil sekarang tidak ada. Berhenti kenapa melihat aku langsung pergi? Tidak suka melihat aku? Maafkan hamba Ibu Suri. Hamba tadi sama sekali tidak melihat Ibu Suri. Kamu sekarang sudah melihat aku. Kenapa masih tidak memberi hormat? Hamba menghadap Ibu Mei. Tidak heran. Lihat matamu tidak bersinar, wajahmu pucat. Kemarin malam tidur tidak nyenyak. Atau tidak tidur sama sekali? Aku tahu. Kamu pasti datang ke Ibu Hui untuk mengeluh tentang susah tidurmu. Bukan. Atau kamu sedang menyalahkan aku yang kebetulan sedang sakit, sehingga Kaisar tidak memanjakanmu. Kamu menatapku, aku tetap akan mengatakan ini. Kamu bisa naik ke atas. Tapi nanti jika terjadi sesuatu jatuh, tangan patah, kaki patah, tidak ada yang bisa membantumu. Terima kasih atas nasihat Ibu Suri, hamba pasti akan mengingatnya. Kamu benar-benar harus mengingatnya. Masih banyak hal yang harus kamu pelajari, berhati-hatilah.